Selamat sore semuanya. Senang sekali saya Prameswari Sugiri, Chief of Kumparan Mom, bisa hadir dan menyapa kembali teman-teman semua, ibu dan ayah, di live Instagram Kelas Cerdas kali ini. Gimana kabarnya semua? Sehat selalu? Oke, senang sekali, semoga semuanya sehat. Ini untuk reminder sekali lagi untuk ayah, ibu yang sudah bergabung. Kelas Cerdas adalah program bulanan Kumparan Mom yang membahas isu seputar ibu, parenting, pengasuhan. Yang isu-isu ini yang kerap jadi tantangan kita. Dan dengan Kelas Cerdas ini kita akan membahasnya, mengupasnya, ngobrolin ini semua supaya bisa menemukan solusi dan membuat keputusan terbaik untuk anak, keluarga maupun diri sendiri. Tentunya bersama pembicara dengan background yang pas banget, yang juga sama ibu, public figure, selebriti, atau influencer terkenal. Sebelum kita mulai live kali ini nih, saya juga mau menjelaskan bahwa produksi kita kali ini sudah kembali ke studio. Kalau bulan lalu kita terpaksa di rumah dulu, kita sekali ini sudah kembali ke studio di kantor Kumparan Mom. Tapi insya Allah kita sudah menjalankan semua protokol kesehatan, kita sudah berupaya disiplin. Saya satu-satunya yang tidak pakai masker di studio, dan semua tim dan kru yang terlibat sore ini sudah menjalani swab antigen dan alhamdulillah hasilnya negatif. Semoga lancar semuanya. Nah, sekarang sudah pertengahan bulan, kita nggak kerasa udah tengah Maret. Ini pastinya semoga tetap semangat, apalagi kondisi pandemi semakin melandai ya. Saya juga tetap semangat sekali sore ini karena bahasan yang kali ini akan dibahas di Kelas Cerdas tuh sangat dekat dengan sangat dekat dengan ibu, ya juga dekat dengan ayah. Ini adalah ngebahas tentang perubahan seorang perempuan, pertumbuhannya. Nah, maksudnya apa sih kok pertumbuhan ibu gitu ya? Ya karena kita juga baru saja melewati Hari Perempuan Internasional. Kalau kita ngomongin selama ini anak terus yang bertumbuh, padahal sebetulnya kita orang dewasa juga seharusnya terus bertumbuh gitu. Apalagi ibu gitu. Mungkin bisa dibilang bagi seorang perempuan, perubahan atau transformasi dia bertumbuh yang paling luar biasa itu terjadi setelah menjadi ibu. Setuju nggak nih kira-kira? Ya soalnya karena sebelum menikah, dari mulai kita menjadi seorang perempuan dewasa, sebelum menikah, punya hamil, terus punya bayi baru lahir, terus ngurusin masa-masa MPASI, terus mulai 1 tahun, itu kayaknya seiring dengan si kecil bertumbuh, kita juga seharusnya juga ikut bertumbuh, ikut ada perubahan segala macam. Dan gak heran kalau selama proses itu ada banyak banget kegalauan mungkin atau pertanyaan, apakah saya sebagai perempuan setelah menjadi ibu sudah menjadi perempuan yang lebih dewasa? Apakah setelah menjadi ibu saya menjadi perempuan yang lebih baik? Atau malah jangan-jangan saya tidak cukup bertumbuh dan cuma bertambah tua aja? Semoga enggak ya. Jadi ini memang betul-betul topik yang kayak seru banget, bisa jadi refleksi juga, apalagi kita sedang menghadapi masa yang pandeminya sudah melandai, kita udah mau mulai masuk lagi ke masa yang baru, semoga masa yang lebih baik. Nah, di Kelas Cerdas kali ini saya nggak sendiri, kita akan membahas itu semua dan semoga kita bisa menjawab semua pertanyaan tadi, kegalauan-kegalauan tadi, bersama Tanya Larasati yang akrab disapa Tanya, seorang momfluencer, juga ibu dari 3 orang anak. Langsung aja yuk kita invite Anyanya. Ya. Tunggu ya, kita invite Anya dulu. Halo Anya. Mbak. Suaraku jelas kah? Jelas, seneng banget denger suara kamu dan lihat kamu lagi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah, di sini tuh lagi hujan gede gitu Nya, sebetulnya di luar studio. Kalau di sana gimana? Besar banget. Oke, tapi kalau semangat, tetap semangat dong ya. Mau hujan, mau matahari, semangat harus jalan terusnya. Tetap semangat dong Mbak, walaupun hujan di luar ataupun walaupun panas, pokoknya kita harus semangat terus. Amin. Tapi Nya sebenarnya tadi sebelum Anya join, sebelum kita invite Anya, aku tuh udah sempat ngobrolin bahwa kita tuh sore ini lagi pengen ngomongin kan bahwa nggak cuma anak-anak yang bertumbuh gitu, seharusnya orang tuanya atau kita di sini ngobrolinnya sama ibu ya.
ibunya juga seharusnya tuh bertumbuh gitu. Ada perubahan lah gitu, perubahan sebagai perempuan, anaknya tambah umur, ibunya juga bertumbuh nggak ya gitu. Nah kalau menurut Anya tuh, Anya gimana sih, setuju nggak sih dengan kita kalau misalnya dengan pernyataan bahwa perubahan atau pertumbuhan yang luar biasa pada seorang perempuan itu juga salah satunya terjadi saat menjadi ibu. Nah kalau Anya gimana tuh Nya, komennya Nya? Nah, kalau aku sapa dulu deh teman-teman di sini. Hai semua, selamat sore. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang permasalahan tumbuh, aku tuh ngerasain banget pertumbuhan aku, especially ketika aku menjadi seorang ibu. Tapi menariknya di cerita aku adalah ketika tahun pertama, tahun kedua pernikahan, aku tuh lumayan struggling banget buat apa ya, ibaratnya tuh melawan diriku sendiri gitu. Karena aku itu tuh dibesarin sama single mom, Mbak. Jadi ternyata itu berpengaruh banget terhadap dampak aku ketika aku menjadi seorang ibu gitu. Jadi waktu dulu beliau itu membesarkan aku selama 14 tahun karena ayah aku almarhum meninggal kecelakaan waktu pas usianya 2 tahun. Dan itu ternyata dampak banget sama aku sekarang gitu. Dan syukur akhirnya di tahun kedua sampai tahun sekarang gitu, aku menjadi seseorang yang melihat satu sisi positif ketika aku mendapatkan pengalaman pahit gitu ya, ibaratnya kalau misalnya kan kadang kan kita seseorang tuh kalau misalnya kayak kita mendapatkan pengalaman yang nggak enak gitu ya, pengalaman yang buruk, kadang kan kita suka menyalahkan ya Mbak ya, maksudnya menyalahkan nyalahin siapa bener. Ya, aku pernah menjadi seseorang yang selalu menyalahkan masa kecil aku gitu. Kenapa sih orang tua aku seperti ini? Kenapa sih aku tuh selama ini tuh aku nggak ada figur seorang ayah gitu. Jadi aku sempat menyalahkan keadaan aku seperti itu. Tapi pada akhirnya I got nothing gitu. Dan akhirnya di tahun kedua aku tersadarkan diri karena memang ketika aku menikah sama suamiku, kita berdua tuh dari menikah tuh kita kepingin banget hubungan kita tuh yang transparan. Jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan kita selalu omongin gitu. Makanya aku ngerasa kok aku di tahun pertama kedua tuh aku tuh berantem mulu. Berantemnya adalah tuh ngerasa wanita yang sangat mandiri gitu karena kan memang bisnis sendiri ya Mbak pada saat itu. Nah, jadi aku ngerasa mandiri pas aku nikah, aku tuh ngerasa kayak diatur-atur gitu sama pasangan. Padahal sebenarnya aku pada saat itu belum bisa memposisikan diriku kalau misalnya sekarang aku sudah menikah dan di mana kita ngejalanin hidup itu berdua. Nah makanya alhamdulillah sampai sekarang aku tuh bisa mengambil hikmahnya apa yang aku alami di waktu masih kecil dulu gitu dan ternyata dengan tidak menyalahkan keadaan gitu ya, dimana kita malah mengambil hikmahnya, aku malah menjadi seseorang ibu yang mempunyai keinginan untuk terus bertumbuh gitu. Dan aku merasa pengalaman aku waktu masih kecil ketika aku dibesarkan oleh single parents gitu, single mom, itu menjadi patokan aku untuk kayak apa yang ibuku ajarkan ke aku itu nggak sepenuhnya nyaman buat aku gitu ketika aku sekarang ibu gitu. Jadi makanya sekarang aku ambil aja, aku petik yang memang ajaran orang tua aku itu yang memang nyaman di aku. Tapi kalau yang tidak nyaman, akhirnya aku juga jadinya punya patokan gitu. Oh ternyata seperti ini tidak nyaman ya. Karena memang sampai sekarang tuh aku baru ngerasain juga Mbak. Aku tuh baru bisa berdiskusi sama orang tua aku tuh baru sekarang. Karena hubungan aku waktu masih kecil, aku sama orang tua aku tuh nggak dekat gitu. Jadi tuh sebetulnya ini udah seru banget nih. Anya langsung, aku mungkin teman-teman yang juga menyimak di sini, ayah, ibu di rumah juga, teman-teman kumparan mam juga pasti langsung dek gitu denger ceritanya Anya. Aku yakin mungkin nggak cuma Anya yang mengalami itu ya, walaupun kondisi keluarga berbeda-beda. Tapi ini aku udah punya banyak pengen pertanyaan lebih lanjut ke Anya. Tapi sebelumnya aku mungkin ingin mengingatkan dulu ke semua yang sedang mengikuti kelas cerdas kumparan mam kali ini bersama Tanya Larasati. Kalau ada yang pengen bertanya, langsung aja di drop pertanyaannya di kolom chat di Instagram ya. Karena nantinya 5 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan uang tunai total Rp500.000. Jadi lumayan, dapat uang lagi hujan-hujan gitu. Jadi langsung aja. Nah, tapi sekarang nih aku mau melanjutkan juga, sebelum melanjutkan obrolan dengan Anya, aku juga mau informasiin kalau
di kelas cerdas itu kan biasanya kita ada kocok arisan kumparan mam dan mengumumkan pemenang. Tapi kalau yang sekarang nih arisannya itu udah berubah caranya, yaitu kita harus dengerin aja dulu, tenang aja, pengen tahu caranya kita dengerin dulu, karena caranya itu justru nanti tinggal jawab pertanyaan yang akan saya sampaikan, saya berikan di akhir IG Live kelas cerdas ini. Nanti kalau misalnya mau tahu, itu pertanyaannya ada di link kum.pr kum.pr/arisan Maret // Jadi nanti kalau sudah klik pertanyaannya di situ, buat yang dengerin kelas cerdas ini sampai habis pasti tahu deh jawabannya apa gitu. Karena jadi nanti akan ada kisi-kisinya juga. Dan yang paling menarik lagi, di arisan kumparan mam nanti kita punya hadiah berupa 1 unit handheld vacuum cleaner. Ini lumayan banget dapat vacuum cleaner gratis. Ada 1 unit Food Magic Chopper dan 1 unit Excider Home Squad. Waduh, ini kayaknya kayak barang-barang rumah yang kadang-kadang mau beli nggak ya, yang nggak usah beli, langsung dapat dari kumparan mam. Nah, jadi ini aku balik lagi nih, sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi sama Anya. Tadi aku langsung dengar bahwa Anya bilang bahwa justru di tahun pertama dan keduanya itu menjadi ibu ya, terutama Anya tuh justru harus melawan dirinya sendiri. Tapi setelah itu akhirnya Anya Anya jadinya tuh berarti pertumbuhannya itu Anya justru jadi kayak bagaimana Anya bisa memandang cara Anya memandang diri sendiri gitu ya Anya, pertumbuhannya berarti ya maksudku ya. Iya, jadi pertumbuhannya itu lebih ke arah waktu pas di tahun pertama kedua itu lebih memikirkan diriku sendiri Mbak gitu. Jadi memang ternyata pengaruh orang tuaku yang sebagai single mom dan aku melihat beliau itu 24 jam berupaya banget harus sendiri semuanya sendiri kerja, kan beliau dokter ya, jadi memang kerjanya itu dari pagi sampai malam dan aku ngerasa jadi seorang wanita itu ya harus mandiri dan harus bisa berdiri sendiri gitu dan harus bisa nyari uang sendiri gitu. Mungkin itu ada baiknya Mbak seperti itu, tapi menurut aku pengalaman aku adalah aku waktu itu sempat bersikeras, punya lumayan keras kepala juga ya, maksudnya menjadi kita yang akhirnya tuh jadinya apa kata aku aja gitu, jadi aku nggak mau ngedengerin orang lain gitu. Dan makanya waktu pas di tahun kedua aku mulai bertumbuhnya adalah aku merasa aku sukses, dimana aku mempunyai hidup yang lebih sukses itu lebih baik tuh seperti aku bergandengan tangan dengan pasangan aku gitu, dibanding aku sukses hanya sendirian gitu. Karena kan ternyata ibuku yang memang single mom itu aku melihat beliau tuh benar-benar sukses ngejalanin sendiri gitu ya, ngejalanin hidup sendiri dan aku merasa kayak kayaknya aku punya mindset yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda lagi, bahwa dimana ketika kita menjalani hidup berpasangan gitu, ternyata dengan bergandengan tangan dengan pasangan itu akan jauh lebih mudah dan akan jauh lebih terlihat terlihat nyaman gitu. Soalnya apa yang kita rasakan, pengalaman kita misalnya kita lagi ada masalah, terus kita juga lagi senang, kita bisa berbagi dengan pasangan kita dibanding kita hanya sendiri aja gitu ngerasainnya. Misalnya ada masalah kita pendam sendiri gitu. Jadi aku bertumbuhnya itu adalah menjadi seseorang yang lebih baik lagi menurut aku, karena aku ngerasa apa yang kekurangan aku rasakan, aku tuh lebih mengetahui diriku lebih dalam gitu Mbak. Aku mengenal diriku tuh nggak cuman sekedar Anya yang aku kenal waktu aku remaja, waktu aku masih kecil. Sekarang aku lebih mengenal diriku lebih dalam, di mana kekurangan aku itu ternyata bisa jadi satu hal positif gitu. Buat supaya aku tuh jadi tahu apa aja sih sebenarnya bagian yang membuat aku tidak nyaman gitu. Kayak misalnya contohnya ternyata waktu dulu hubungan aku sama ibu aku yang dimana aku tidak dapat berdiskusi antara orang tua dengan anak, hingga sekarang ketika aku menjadi ibu itu perasaan yang sangat tidak nyaman sekali ketika aku tuh nggak diskusi sama anak ngobrol. Iya ya. Dan contoh kedua adalah hubungan aku sama orang tua aku tuh sekedar kayak aku nggak bisa menyatakan perasaan aku ke orang tua aku karena aku ada perasaan sungkan atau takut, dan itu aku menjadi patokan buat aku, dimana rasa kayak gitu tuh aku nggak nyaman kalau misalnya aku terapkan ke anak-anak aku. Makanya sekarang aku menjadi ibu yang
lebih bertumbuh lagi gitu. Maksudnya aku ngerasa kayak ternyata yang bertumbuh itu nggak cuman hanya anak-anak aku aja, ternyata aku sebagai orang tua juga harus punya berpikiran bertumbuh, dimana aku nggak boleh jalan di tempat aja gitu. Oke, itu kan berarti tadi kalau dari yang Anya cerita ini Anya, berarti kan sudah uh, proses bertumbuhnya Anya sebagai seorang perempuan setelah jadi ibu. Itu kan ada bagaimana Anya memandang diri Anya sendiri gitu ya. Memandang dirinya sendiri, terus memandang pasangan, memandang orang tua gitu ya. Kalau misalnya bagaimana Anya memandang orang lain di luar keluarga tuh ada juga nggak Nya ceritanya atau seperti apa sih kira-kira yang Anya alami bagaimana bahwa Anya menilai orang-orang di luar lingkungan terdekat Anya ya gitu. Oke, jadi ternyata efek dari apa namanya orang tuaku sebagai ibuku itu sebagai wanita yang cukup mandiri gitu, independen, pemberani, keras untuk uangnya gitu ya. Itu sangat mempengaruhi aku nggak cuma di hubungan sama suami aku, ternyata hubungan pertemanan, aku sama saudaraku, which is sama adik aku sendiri gitu. Dan ternyata memang aku pun baru sadar gitu ya ketika aku menjadi seorang ibu gitu, dimana kalau misalnya kita itu nggak bisa berdiskusi sama anak kita sendiri, kalau memang hal itu tuh sangat mengganggu banget. Karena waktu aku masih kecil, tipe keluargaku dan orang tuaku tuh tipenya tuh yang hanya nggak bisa mendengarkan, Mbak, cuman bisa ngomong aja gitu loh. Jadi sebagai anak itu tidak bisa bersuara gitu. Jadi waktu pas aku masih kecil itu aku hanya mendengarkan apa kata ibu aja, apa kata orang tua, tapi aku sendiri tuh nggak bisa menyatakan pendapat gitu. Dan itu cukup mengganggu. Mengganggunya adalah ketika dalam pertemanan aku nggak bisa ngedengerin pendapat orang lain, yang dimana mereka sangat wajar memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat aku. Nah di situ paling aku ngambek lah waktu dulu ya, nangis lah gitu. Aku cengeng banget Mbak waktu dulu waktu pas remaja. Makanya apa yang aku rasakan sekarang, dan aku sangat mudah sekali ya nih sekarang, maksudnya aku ceritain, sharing pengalaman aku gitu ya, pengalaman ibaratnya apa yang aku rasakan selama ini. Aku sangat ngomongnya tuh aku sangat santai gitu, karena aku beneran binder, udah pernah ngelewatin semua itu, dan aku alamin itu tuh sudah lewat menurut aku, dan aku sekarang udah menjadi seorang yang berbeda gitu, dan bukan seorang yang seperti waktu dulu lagi gitu. Tapi aku penasaran deh Nya, maksudku gini, apa yang Anya ceritain itu kan Anya tuh udah kayak melalui macam-macam banget gitu ya, sama ibu, sama suami, sama teman, ya abis anak juga udah 3 gitu ya, berarti udah berapa episode gitu. Tapi sebetulnya apa sih yang bisa membuat Anya tuh apa yang membuat Anya punya motivasi atau punya kesadaran bahwa aku tuh harus bertumbuh gitu. Karena maksudnya bisa aja gitu. Kalau misalnya tadi Anya bilang aku tuh cengeng, aku tuh biasanya mutusin apa-apa sendiri gitu. Kan bisa aja kita berasanya ya kayak justru tuh kalau tadi Anya bilang mengenali diri sendiri gitu. Tapi justru bisa aja kita sebagai perempuan mungkin berasa ya aku nih kayak gini gitu loh. Apa nanti kan bisa aja terimalah aku apa adanya gitu loh. Inilah aku gitu. Jadi kalau tadi Anya bilang bahwa akhirnya Anya sebagai perempuan setelah menjadi ibu terus berproses, terus bertumbuh, apa yang membuat Anya sadar atau jadi terdorong bahwa aku tuh harus bertumbuh gitu? Apa yang kira-kira jadi kuncinya atau motivasinya tuh gimana tuh Nya bisa sampai ke situ? Oke, kuncinya motivasinya adalah ketika aku tuh juga punya impian. Ternyata seorang ibu itu juga punya impian dan cita-cita gitu. Nah, walaupun waktu dulu, aku cerita sedikit dulu nih, intro dulu ya. Waktu dulu aku tuh aku tuh takut menikah Mbak, karena mungkin kalau misalnya dari sudut pandang aku sekarang, aku melihat ibuku yang pernikahannya masih muda, menikahnya itu umurnya masih muda, dan akhirnya ditinggal oleh almarhum ayahku, meninggal gitu. Mungkin sekitar waktu itu umur pernikahannya baru 3 tahun kali ya. Dan itu
trauma buat aku punya hubungan yang serius gitu ketika aku menikah. Makanya cita-cita aku tuh waktu itu menikah tuh umur 32 tahun. Yang which is ternyata jauh banget dari kenyataan sekarang. Aku menikah umur 24 tahun. Jauh, jauh. Jauh ya Mbak gitu. Jadi hal seperti itu ternyata memang mengakibatkan cukup ada trauma yang membekas di diri aku sendiri gitu ya. Kalau memang tadinya aku pikir dengan menikah, aku tuh nggak bisa mempunyai impian lagi. Tadinya aku pikir Selesai gitu, selesai gitu ya. kan waktu itu aku lagi mengejar karir banget. Aku memang suka banget kerja orangnya. Dan aku mempunyai pandangan ketika aku menikah, nanti punya anak, terus nanti gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ngurusin anak, terus habis itu ngurusin rumah tangga, terus gimana caranya gue mengejar impian itu gitu. Aku punya mindset yang berbeda, especially ketika aku yang sudah memasuki umur pernikahan 3 tahun pada saat itu. Alhamdulillah kita udah memasuk pernikahan ke 8 tahun deh kalau nggak salah tahun ini. Hah? Nah, Wow, selamat. ya jadi di umur yang 3 tahun pernikahan itu aku cukup berantem banget Mbak sama diriku sendiri gitu. Aku bener-bener tahu apa sih sebenarnya yang aku mesti jalanin gitu ya. Aku bener-bener struggling banget untuk ngelawan diriku sendiri. Makanya kalau misalnya ditanya sebenarnya kendala atau musuh kita tuh buat apa sih, buat bertumbuh tuh apa sih? Sebenarnya diri kita sendiri Mbak, tanpa kita sadarin tuh kita sebagai apa ya, sebagai alasan membuat kita diri kita sendiri tuh menjadi kayak alasan buat kita tuh buat kayak stuck di situ aja gitu. Apalagi kalau buat bertumbuh itu adalah ketika kalian itu nggak apa namanya sudah merasa nyaman dengan kehidupan kalian, tapi kalian nggak berani keluar dari comfort zone kalian. Itu menurut aku. Jadi aku punya impian, aku punya tujuan hidup gitu yang membuat aku tuh semakin yakin gitu kalau seorang ibu tuh juga bisa punya impian dan tujuan hidup kok. Dan aku sekarang ngejalaninnya itu tujuan hidupku udah bukan sendiri lagi gitu. Aku berupaya banget. Kita ternyata kalau misalnya bareng-bareng dengan pasangan itu malah jadi bergandeng tangan akan lebih mudah banget dan akan lebih menyenangkan banget untuk kita capai bareng-bareng. Oke. Iya. Berarti jadinya bukan cuma ibu yang bertumbuh, tapi orang tua yang bertumbuh gitu ya, bersama pasangan. Kalau memang kondisinya kita bersama pasangan. Berarti tadi Anya bilang bahwa yang menjadi motivasinya Anya untuk menjadi ibu yang terus bertumbuh itu adalah impian gitu, bahwa ya kita jadi ibu, kita masih bisa punya impian, masih boleh punya impian dan perlu mengejar impiannya itu. Itu seru banget sih Nya, itu seru banget. Tapi sebenarnya impiannya itu berarti impiannya Anya waktu dulu sebelum menikah atau sebelum jadi ibu, atau justru Anya terus membuat impian-impian baru bersama pasangan dan anak-anak gitu maksudnya? Nah, jadi kalau sekarang tuh ternyata tadinya kan impian aku kan hanya untuk diriku sendiri ya. Tapi waktu pas aku menjadi ibu ternyata mempunyai impian yang tidak terbatas gitu ya. Impian bersama anak-anak, impian bersama pasangan gitu. Diri Itu sendiri juga berarti ya? ya, jadi emang kita bareng-bareng semua Mbak. Jadi impiannya nggak cuma buat aku aja gitu. Aku juga mencoba untuk anak-anak tuh juga mempunyai, aku coba sedini mungkin untuk ngasih tahu mereka kalau mereka tuh harus ada impian dan harus ada tujuan gitu yang memang mereka dapat kejar gitu. Misalnya impian mereka mau ngapain atau sesimpel pengen jalan-jalan gitu, bermimpi aja. Menurut aku mimpi selagi masih gratis, bermimpilah setinggi-tingginya mungkin. Karena ketika kita punya impian atau tujuan hidup, kita tuh jadi tahu apa yang kita kejar dan kita tuh juga jadi seorang ibu yang memang akan terus berupaya untuk menggapai impian itu. Jadi nggak jalan di tempat aja. Nah, sekarang aku tertariknya gininya. Berarti kan tadi apa sih yang membuat motivasi untuk bertumbuh adalah karena punya impian. It's my dream, it's my dream gitu ya. Tapi terus sebetulnya kalau misalnya dilihat secara general nih, apapun impiannya itu, baik impian kita sendiri sebagai perempuan, sebagai ibu, impian kita bersama pasangan sebagai suami istri atau orang tua, impian kita bersama anak-anak sebagai keluarga gitu. Tapi kalau buat Anya, bagaimana sih caranya supaya apa yang Anya lakukan untuk bisa terus bertumbuh? Ya oke, gue mau jadi ibu yang terus bertumbuh, terus gue harus ngapain gitu, maksudnya apa sih yang harus dilakukan, apa yang selama ini mungkin Anya bisa share pengalaman yang menurut Anya tuh bahwa
oke, ternyata kalau gue mau terus bertumbuh, gue harus begini gitu. Nah itu tuh apa yang Anya lakukan biasanya? Bukan. Oke, yang aku lakukan sebenarnya aku lebih mengenal diriku lebih dalam dulu. Karena ternyata selama ini yang aku pikir aku sudah mengenal diriku, aku tuh belum kenal diriku banget, Mbak. Jadi Dan aku terus gitu ya, nggak kelar-kelar prosesnya? nggak kelar-kelar. Oke. Karena selama ini tuh memang benar ketika menjadi seorang ibu, aku menjadi belajar lagi gitu. Maksudnya belajar lagi untuk lebih mengenal diriku sendiri lebih jauh gitu. Dan bahkan terkadang walaupun aku di posisi aku menjadi seorang ibu, aku juga kadang tuh mendapatkan energi atau kekuatan yang lain yang dimana gila aku sama sekali nggak pernah kepikiran kok aku punya kekuatan itu. Sebenarnya kan aku belum kenal diriku lebih jauh gitu. Jadi yang aku bisa sampaikan adalah kenali diri kalian lebih jauh lagi. Kenalinya adalah jangan sekedar bagian atasnya aja gitu. Kalian harus berusaha untuk menerima kekurangan kalian gitu. Karena menurut aku kekurangan itu ada di dalam diri kalian itu adalah berpengaruh banget untuk pencapaian-pencapaian kalian selanjutnya gitu. Karena kekurangan udah pasti ada sih menurut aku. Nggak mungkin jangan berupaya untuk coba untuk jangan tidak menutupi kekurangan kalian karena kalau misalnya karena kalau kalian juga sudah mempunyai tujuan hidup dan sudah mencoba menerima diri kalian, kalian akan mencoba untuk mencari tahu kebutuhan diri kalian. Soalnya ini juga baru banget Mbak, aku melakukan ini untuk mengenal diriku lebih jauh, yaitu aku mencoba untuk memiliki pola hidup yang lebih sehat lagi 1 tahun terakhir, bahkan belum 1 tahun. Dan ternyata aku baru tahu setelah aku mengenal diriku sendiri, aku selama ini tuh nggak punya hidup yang sehat. Gitu. Aduh, aku deg-degan. Aku jadi bertanya pada diriku sendiri juga. Iya, jadi aku nggak punya hidup yang sehat, Mbak. Jadi waktu aku sudah mengenal diriku lebih dalam, ternyata selama ini aku tuh denial, yang dimana tubuh aku tuh mencoba buat ngasih sinyal buat ayo dong hidup sehat, ayo dong makan yang sehat, mempunyai rutinitas yang sehat, tapi aku selalu ignore, selalu aku abaikan gitu. Dan sekarang karena aku ngerasa aku sudah lebih mengenal diriku lebih dalam gitu ya, aku mencoba untuk merespon dan mencoba untuk oke deh, apa sih yang kamu butuhkan gitu. Jadi makanya sekarang aku lagi olahraga setiap hari. Kalau sempat aku maksimalkan buat olahraga. Aku lebih makan juga lebih mindful, dimana aku bener-bener mikirin makanan yang aku makan. Kalau dulu mah aku nggak kepikiran apa yang makan tuh makan aja. Tuh. Dan ini sebenarnya memang karena ya kan usia kita juga terus bertambah. Anak-anak juga usianya terus bertambah ya Nyak ya. Dari mulai bayi, balita, mulai masuk sekolah, berarti kan kita juga perubahannya itu mungkin ya, makanya berasanya saya sudah mengenal diri saya, aku udah kenal nih, aku tuh sebagai ibu menyusui tuh ibu menyusui yang model apa. Tapi pada saat udah jadi anaknya udah masuk TK, aku sebagai ibu-ibu yang punya anak TK udah berubah lagi. Mungkin maksudnya itu ya, jadi kita ya mengenali diri sendiri tuh terus gitu, nggak kelar-kelar. Benar-benar, terus-terusan banget. Maksudnya ini gali tujuan hidup kita sih, karena ketika sudah tujuan hidup, kalian akan menjadi pribadi yang tidak hanya stuck di satu titik aja. setujunya. Wah, oke. Aku udah seru banget, tapi ini aku juga nggak boleh egois menguasai Anya, karena aku juga harus ngingetin lagi untuk semua yang sedang mengikuti IG Live Kumparan Mom, IG Live kelas cerdas Kumparan Mom sore ini. Apa yang saya obrolin sama Anya di sini tentunya nggak cuma obrolan saya sama Anya aja. Semua bisa juga drop pertanyaan, tanya-tanya, mau langsung tanya sama Anya, langsung aja caranya yaitu drop pertanyaannya di kolom chat live Instagram. Nah nanti 5 orang penanya beruntung akan mendapatkan uang tunai senilai total Rp500.000. Jadi masing-masing penanya dapat Rp100.000. Nanyanya gratis malah dapat uang tunai. Jadi jangan lupa, asik kan? Jadi Bang ya, boleh banget itu langsung drop aja pertanyaannya, nanti kita akan pilih habis ini. Tapi aku masih punya pertanyaan lagi untuk Anya. Biasanya nih ya tadi kan Anya udah ceritain bahwa aku mungkin recap lagi ya, rangkum lagi bahwa kalau buat Anya tuh yang bukan cuma anak yang harus bertumbuh gitu, ibu sebagai orang tua ya mungkin ayah juga itu juga harus bertumbuh. Nah, apa yang membuat motivasi bertumbuhnya Anya itu tadi Anya udah sebutin motivasinya untuk bertumbuh itu adalah impian gitu. Orang ada impian kok kalau misalnya nggak bertumbuh
susah dong mencapainya gitu ya Nya ya. Dan cara untuk mencapainya itu adalah yang paling pertama untuk supaya bisa terus bertumbuh adalah mengenali diri sendiri, bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri, baru nanti memandang orang lain dan memandang yang lebih luas lagi gitu. Nah tapi aku tuh penasaran juga, kalau apa sih yang biasanya Anya pernah nggak sih mengalami hambatan, jadi kayak apa ya maksudku, mau bertumbuh tapi terus kayak nggak jadi, ada aja alasannya gitu. Kira-kira ada nggak yang biasanya suka menghambat gitu Nya berasanya? Ada banget. Dan apakah gitu? Diriku sendiri yang tadi aku Tetap bilang. dirinya sendiri juga. Iya, jadi ternyata emang musuh terbesar aku adalah ya diriku sendiri, yang terkadang tuh kita tuh sampai nggak sadar gitu. Kalau kita kan kadang suka nyari-nyari ya, kok kayaknya Iya, susah orang lain. tujuan sesuatu gitu. Apa yang upayakan kok kayaknya gagal terus gitu. Harus ngapain gitu, udah pusing gitu. Di hubungan pernikahan ataupun sedang menjalani bisnis ataupun ibu-ibu rumah tangga yang biasanya mau jualan-jualan kue, kok kayaknya bisnis dikit gagal gitu. Dan ternyata ya memang kalau menurut aku pribadi ada kesalahan, itu musuhnya adalah diri kalian sendiri gitu. Mungkin ada bagian dimana kalau aku memberi contoh adalah waktu itu musuh terbesar aku diriku sendiri adalah ketika aku menjadi seorang yang idealis. Jadi makanya di dunia juga seperti itu. Apa kata orang lain itu nggak aku dengerin. Aku cuma mau dengerin apa kata aku. Dan ternyata itu menjadikan aku sebagai seorang ibu yang memang ibaratnya ya aku jadinya cuman mau denger apa kataku aja, nggak mau kata orang lain. Dan aku bukan menjadi ibu yang terus berupaya untuk bertumbuh gitu. Nah, jadi memang kita sebagai ibu, tadi aku bilang harus benar-benar kenalin diri kita masing-masing deh secara lebih jauh. Karena dengan seperti itu tuh memang ketika kita udah mengenal diri kita lebih dalam ya Mbak, yang aku rasakan, kita tuh jadi paham bagaimana sih caranya kita untuk menghargai orang lain. Karena kan terkadang kan kita juga ngerasa, kok anak kita kayak gini ya, kita ngerasa nggak sama anak-anak nggak ngedengerin kita. Berarti kan mungkin ada kesalahan dari diri kita sendiri kalau menurut aku. Yang dimana itu kan emang peniru ulung sekali gitu. Jadi baiknya adalah sebagai orang tua kita harus memberi contoh buat anak-anak, di mana anak-anak juga akan melihat, oh ternyata mama setiap hari olahraga, oh mama ternyata setiap hari mungkin makannya sayuran, sesimpel itu gitu ya. Jadi kita coba untuk memposisikan diri kita yang dimana kita mau gimana sih caranya supaya kita berharap orang-orang tuh nge-treat kita seperti apa yang kita mau, adalah kita harus bersikap sesuai apa yang kita mau gitu. Itu tuh menarik banget. Anya tadi bilang mendengarkan ya. Kita nggak mendengarkan orang lain, termasuk mendengarkan anak berarti Anya. Kalau tadi Anya bilang gitu. Dan ini berarti kalau aku nangkep tuh apa ya? Level lebih tingginya dari mendengarkan adalah dari mendengarkan berarti kita jadi lebih banyak belajar gitu ya. Lebih banyak paham, belajar terus gitu. Karena ya modalnya untuk belajar ya kita dengerin dulu gitu ya. Oke, Nya, aku happy banget. Ini seru banget penjelasannya Anya. Karena jadinya tuh kayak aku ngebayanginnya, wah untuk terus bertumbuh harus ikut apa, harus belajar apa yang ribet-ribet. Padahal semuanya bisa kita mulai dari ya diri kita sendiri. Kita mengenali diri kita sendiri, bahwa memang mengenali diri kita sendiri memang kitanya juga terus berubah kok ya. Karena juga anak-anak juga bertumbuh, bertambah umurnya, ibunya juga begitu gitu. Jadi bertumbuh itu dari mengenali diri sendiri. Nah sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya Nya. Oke, boleh Mbak. Kita masuk sesi tanya jawab. Ini sudah ada 5 orang penanya beruntung yang akan nanti Anya boleh tanya langsung. Aku bacain dulu nanti satu-satu pertanyaannya. Tapi sebelum aku masuk ke sesi tanya jawab ini, ada informasi nih untuk ibu, ayah semua yang sudah mengikuti IG Live kelas cerdas kumparan Mam. Dari tadi kan sudah di-mention nih waktu di awal tentang arisan kumparan Mam. Nah kali ini akan diminta pertanyaannya itu, kalau tadi aku mau kasih tahu pertanyaannya itu, aku mau bacain, semoga didengar semuanya, disimak gitu ya, karena lumayan banget hadiahnya. Pertanyaannya nih, kalau menurut Anya itu, ibu yang terus bertumbuh itu tuh menurut Anya Larasati itu ibu yang seperti apa sih? Atau definisi dari ibu yang terus bertumbuh?
menurut Tanya Larasati. Aku ulangi lagi ya. Pertanyaannya yaitu, apa definisi dari ibu yang terus bertumbuh menurut Tanya Larasati? Kalau yang udah nonton obrolanku, udah nyimak obrolanku dari tadi sama Anya, pasti udah mulai bisa nangkap jawab-jawab nih. Nah, karena mekanisme untuk menjawabnya berbeda dari kelas cerdas sebelumnya, bukan kita tulis di kolom komentar Instagram Live, tapi ibu atau ayah bisa langsung menjawab di link kum.tr/arisan maret/2 kali. Linknya juga sudah kita pin tuh di kolom chat kita, di live chatnya udah ada pin linknya, jadi nggak usah bingung tadi apa ya linknya, lihat aja di yang sudah dipin itu. Nah, seperti yang tadi sudah dijanjikan di awal, kita akan bacakan pertanyaan dari teman-teman dan akan langsung dijawab oleh Anya. Sekarang kita udah dapat 5 orang penanya, saya sedang membaca layar di depan saya. Ada pertanyaan dari Anding Diko. Ini menarik banget. Banyak patokan supaya kita tahu kalau diri kita tuh sudah bertumbuh setelah menjadi ibu tuh apa ya patokannya gitu. Maksudnya kita jangan-jangan belum bertumbuh. Nah, itu kira-kira gimana tuh, Nya? Apa kira-kira menurut Tanya patokan bahwa iya nih sedang bertumbuh nih, udah bertumbuh gitu? Oke, patokannya ketika sedang bertumbuh adalah ketika kalian itu sudah merasa keluar dari zona nyaman kalian, menurut aku. Nah, jadi sebenarnya zona nyaman itu tuh antara bisa dilihat atau nggak dilihat sih. Kadang kita sendiri tuh pribadi juga nggak sadar kalau kita tuh di dalam zona nyaman, menurut aku. Karena berarti kan kita sudah terbentuk menjadi seseorang seperti ini udah dari lama banget ya. Maksudnya banyak banget mungkin waktu pas kita masih kecil, waktu pas kita masih remaja gitu, banyak banget pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewatin sebelum kita menjadi orang tua, menjadi seorang ibu ataupun sudah seorang ayah gitu. Jadi makanya gimana patokannya adalah ketika kalian ngerasa oh udah bisa keluar nih dari zona nyaman kalian, itu tandanya kalian menjadi seseorang yang memang sedang bertumbuh. Seperti aku ngerasa belakangan ini aku udah bisa keluar dari zona nyaman aku adalah aku bisa menghindari makan makanan yang berlemak. Aduh, susah. Dan aku sudah mencoba untuk berupaya untuk olahraga setiap hari walaupun memang cuma 10 menit gitu, tapi aku udah ada keinginan untuk terus bergerak gitu. Jadi itu udah keluar dari zona nyaman aku dan aku sedang menjadi seseorang yang sedang bertumbuh karena selama ibaratnya aku hidup gitu ya, aku nggak pernah ada terpintas untuk ibaratnya untuk mempunyai pola hidup yang sehat ataupun untuk menghindari makanan lemak gitu ya secara konsisten. Nah kalau sekarang kan aku bener-bener udah kepikiran nih Mbak, aku secara konsisten berupaya kalau ada makanan yang lebih sehat kenapa harus pilih yang lemak gitu, dan itu udah jadi patokan kalau kita memang sedang bertumbuh. Oke. Ini keren banget sih menurutku. Jadinya ibaratnya justru bertumbuh itu mungkin orang mikirnya, wah aku udah bertumbuh nih karena aku udah lebih baik, merasa lebih oke segalanya. Sedangkan kalau menurut Tanya justru kita bertumbuh kalau kita sudah keluar dari zona nyaman itu. Dan itu susah gitu kadang-kadang kan kita berasanya ada alasannya banyak. Oke. Keluar dari zona nyaman, harus berani keluar dari zona nyaman. Sekarang pertanyaan keduanya ya. Ini dari Ase Pirarukana. Kalau kita udah mau bertumbuh nih, kita udah semangat pengen bertumbuh atau tadi kata Tanya keluar dari zona nyaman. Tapi pasangan tuh nggak mendukung keinginan kita. Gimana caranya memberikan pengertian pada pasangan? Oke. Ibaratnya kalau menurut aku memberi pengertian ke pasangan, kita sebenarnya harus satu ritme dulu, harus satu tujuan dulu. Jadi kalau misalnya memang ternyata kita berpasangan dengan pasangan kita nggak punya ada satu tujuan, itu memang agak susah menurut aku. Jadi mungkin coba untuk diskusi lebih dalam sama pasangan. Coba untuk me time berdua yang dimana itu sangat penting banget, kita tuh harus mengupayakan untuk me time berdua pasangan di luar dari anak-anak yang di sekeliling kita, sehingga kita bisa mengenal lebih dalam pasangan kita. Terkadang kan kita juga nggak cuma ngelihat diri kita udah mengenal lebih jauh, kadang kita menikah udah berbelas-belas tahun mungkin kita nggak bisa mengenal pasangan jauh gitu ya Mbak. Jadi makanya menurut aku kita harus punya satu tujuan hidup yang sama dulu nih. Kalau memang kita punya satu tujuan hidup yang sama, jadinya untuk ngejalanin pertumbuhan berdua itu akan terasa lebih mudah. Oke, jadi kalau misalnya, jadi jangan cuma berfokus pada keinginannya, tapi tujuannya gitu ya, Nya ya?
Oke, mantap ini jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan ketiga dari Tasyana underscore S. Dia nanya, Moms, apakah pernah mengalami mental breakdown yang membuat Anya tuh merasa nggak nyaman sama diri sendiri? Dan gimana caranya bisa keluar dari kondisi mental breakdown itu? Oke, kalau untuk mental breakdown yang aku jalanin selama bertahun-tahun gitu, alhamdulillah aku belum pernah di posisi seperti itu. Tapi mungkin menurut aku memang tipikal orang yang denial gitu ya, ketika aku lagi mempunyai permasalahan atau misalnya aku lagi sedih gitu. Aku mencoba memendam perasaan aku yang memang tidak baik sebenarnya. Nah, itu bertahun-tahun dari aku kecil tuh, aku memang tipikal orang yang memang nggak bisa terbuka terlalu terbuka dengan orang banyak gitu, dan itu menurut aku adalah salah satu efek juga yang dimana orang tua aku juga nggak merangkul aku gitu waktu pas aku masih kecil, Mbak. Jadi ketika aku mempunyai permasalahan itu aku lebih senangnya itu dipendam sendiri gitu. Jadi makanya ketika yang tadi dibilangin mental breakdown, alhamdulillah aku belum pernah mempunyai masalah seperti itu. Karena aku tipikal orang yang memang ketika aku lagi punya permasalahan itu langsung aku hadapin, aku coba untuk cari solusinya pada saat itu juga, dan aku coba untuk berupaya kalau misalnya aku lagi punya masalah sama pasangan gitu, aku berupaya banget untuk kita berdua tuh sama-sama punya punya cooling down dulu lah, harus tenang dulu. Hari itu juga selesai, nggak mau kayak gitu. Jadi aku biarin dia lebih nyaman dulu sama dirinya, aku pun juga lebih nyaman sama diriku supaya aku bisa punya pikiran yang lebih jernih. Nggak usah buru-buru gitu ya, pokoknya yang penting selesai, tapi diselesainnya nggak usah dipaksa harus kayak itu juga. Oke. Ini sekarang pertanyaan keempatnya, ini dari itsnita26. Mbak, gimana sih caranya menyalurkan emosi yang benar, maksudnya emosi pada saat proses menjadi ibu yang terus bertumbuh? Gimana caranya kalau misalnya ada rasa stres gitu, gimana mengubah stres jadi hal yang positif? Oke, merubah stres jadi hal yang positif adalah kalian harus tahu dulu permasalahan dari stres yang timbul terhadap kalian menurut aku. Jadi kalau misalnya memang udah tahu sumber stresnya gitu, sumber stresnya. Permasalahan akarnya tuh terdapat dari mana. Jadi kalau misalnya tahu permasalahan akarnya, baru kalian coba berpikir jernih gitu dan mencari solusi. Dan jangan lupa seorang ibu itu menurut aku penting banget punya hobi, Mbak, yang dimana menyalurkan mereka untuk punya me time. Iya ya, kadang-kadang nggak punya hobi terus kita baru sadar gitu ya, kok kita nggak punya hobi sih gitu ya. Kalau misalnya lagi bete cari kemana gitu kan, bingung gitu. Kayak misalnya nih akhir-akhir pandemi ini banyak banget ibu-ibu rumah tangga gitu yang mengkoleksi tanaman, itu tuh banget loh buat mental kalian gitu. Yang dimana kalau misalnya kalian lagi mumet sama keadaan rumah kalian, keadaan pernikahan kalian atau pasangan, bisa ke situ melampiaskannya. Berarti ini maksudnya ini seru banget, ini salah satu tips dari Anya bahwa ibu tuh perlu punya hobi gitu ya, karena hobi tuh bukan cuma iseng-iseng, tapi justru bisa sangat bermanfaat buat kita juga gitu ya, Nya. Betul. Oke, ini sekarang pertanyaan kelima, berarti pertanyaan yang terakhir. Iya, sebenarnya ini mungkin agak mirip-mirip nih, Nya, sama yang pertanyaan yang tadi ada sebelumnya itu tentang masalah kalau kita punya mimpi, tapi mimpinya itu kayak nggak dapet support gitu, mungkin nggak cuma dari pasangan gitu, tapi dari orang-orang di sekeliling kita gitu. Kalau ini pertanyaannya adalah, kalau seperti ini apa yang kira-kira akan Anya lakukan gitu. Jadi kalau dia pertanyaannya adalah bukan masalah pasangan yang tidak mendukung, tapi kalau kita merasa kita kurang disupport nih gitu sama orang-orang di sekeliling kita, kira-kira kalau di posisinya Anya akan melakukan apa? Kalau menurut ini pertanyaannya dari aku lupa, sorry, tadi pertanyaan dari F Beatri. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Mbak. Kalau menurut aku buat Anya yang sekarang gitu ya, yang maksudnya sudah mulai berpikir jernih gitu dan aku lebih open minded, aku tidak peduli sih apa kata lingkungan gitu. Aku nggak, mungkin aku waktu dulu I used to be a person like that. Aku menjadi seseorang yang seperti itu. Aku butuh banget dukungan teman-teman aku butuh banget dukungan orang tua, aku butuh banget dukungan pacar pada saat itu, dimana kayak aku menggapai impian atau sekedar kayak aku memutuskan sesuatu tuh aku harus tanya dulu nih sama orang lain kayak
ya yang mendingan aku pilih gitu ya. Kalau sekarang aku nggak perlu sih butuh dukungan itu karena yang aku lakuin adalah untuk aku, bukan untuk mereka gitu. Jadi menurut aku just fokus on your happiness. Jadi fokus aja buat kebahagiaan kalian karena kalian tidak butuh kok dukungan mereka gitu. Yang Berarti cari cara, maksudnya Ayah jadinya cari cara untuk mencapai mimpi itu dengan diri sendiri gitu ya, nggak usah mikirin support yang nggak ada itu. betul, tetap harus mencapai impian kalian sendiri gitu. Kalian harus yakinnya adalah meyakini diri kalian sendiri. Jadi kalian nggak perlu dukungan keyakinan orang lain gitu. Either kalian misalnya mendapat dukungan dari pasangan itu sangat baik banget. Tapi kalau misalnya memang kalian butuh dukungan misalnya dari keluarga, menurut aku kalian nggak perlu itu. Kalian hanya butuh untuk memberikan dukungan yang baik untuk diri kalian sendiri agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Oke. Nah, berarti ini udah terjawab semua 5 pertanyaannya. Tadi yang 5 penanya beruntung yang terpilih, yaitu aku bacain lagi nya. Yang tadi udah nanya, itu ada @andingdiko, @asipira_rukana, @tasyana_s, @itsnita26, dan @fdiatri atau diatri gitu ya, fdiatri. Oke. Selamat kepada penanya yang sudah beruntung terpilih. Kalian semua berhak mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing Rp100.000. Selamat ya, sekali lagi ya. Aduh, ini untuk yang belum beruntung juga nggak usah sedih karena masih ada kesempatan untuk memenangkan beberapa hadiah dari kita, yaitu hadiahnya Arisan Kumparan Mam. Hadiahnya apa aja? Aku sebutin lagi. Ada 1 unit handheld vacuum cleaner, 1 unit food magic chopper, dan 1 unit Excider Home Squad. Caranya gimana untuk dapetin hadiahnya? Nggak akan bosan-bosan, aku ingetin lagi. Kalian cukup menjawab pertanyaan dari kita. Pertanyaannya adalah, apa definisi ibu yang terus bertumbuh menurut Tanya Larasati? Aku ulangi lagi ya. Pertanyaannya yaitu, apa definisi dari ibu yang terus bertumbuh menurut Tanya Larasati? Untuk cara menjawabnya seperti apa, ibu dan ayah bisa langsung klik aja link kum.tr/arisan Maret _2 kali. Nggak usah bingung kalau nggak sempat nyatet, ini hostnya ngomongnya kecepetan, bisa ada linknya itu sudah dipin di kolom chatnya. Jadi tinggal lihat aja yang dipin itu. Ini seru banget kelas cerdas kali ini, tapi jangan juga pergi dulu karena aku juga masih akan kasih kisi-kisi untuk menjawab pertanyaan Arisan Kumparan Mam tadi. Aku masih ngobrol sama Anya di sini. Karena tadi udah sharing-sharing, udah tanya jawab, udah macam-macam. Kita memang sudah ada di penghujung acara. Nah, tapi sebelum menutup acara, aku pengen minta tolong Tanya untuk kasih apa ya, kalimat motivasi atau pamungkas yang menjelaskan sebetulnya apa sih definisi ibu yang terus bertumbuh menurut Tanya, dan bagaimana caranya supaya ibu bisa terus bertumbuh. Oke, buat aku adalah ketika ibu bertumbuh itu adalah ibu yang memang sudah berani untuk keluar dari zona nyamannya dan ketika mengenal lebih dalam lagi diri mereka masing-masing. Karena kalau udah mengenal lebih dalam, mereka jadi tahu apa sih yang tujuan yang memang akan dikejar, impian kita seorang ibu yang mungkin terhambat gitu, yang memang sebenarnya itu masih kita ingin capai gitu. Jadi kita juga secara tidak langsung tuh kita juga punya tujuan hidup. Mungkin selama ini kita ngerasa jadi orang tua, ya udah jalanin aja lah gitu ya. Jalanin aja gitu. Dan mencoba ketika kalian kenal diri kalian lebih dalam, kalian jadi lebih tahu kok apa aja sih sebenarnya tujuan-tujuan hidup kalian yang ingin kalian capai dan impian-impian kalian yang ingin kalian kejar. Karena menurut aku ya Mbak, kita tuh cuma punya waktu tuh hari ini aja loh. Jadi kita coba makan hari ini. Terkadang kita tuh suka kelupaan sampai yang kita pikirkan itu hari esok, padahal sebenarnya hari esok itu belum tentu ada. Bahkan hari esok yang masih tahun-tahun depan bahkan ya. Jadi jauh banget gitu pikirinnya. Misteri banget Mbak, aku benar-benar melihat banget pengalaman orang tua aku sendiri yang ditinggal oleh suaminya gitu ya. Jadi kita tuh tumbuh itu, kita hidup itu menjalani waktu yang memang misteri banget gitu. Terkadang kita terlalu fokus sama hari esok, yang dimana tuh hari ini kita nggak terlalu maksimal gitu. Jadi coba untuk ibu-ibu di sini untuk lebih maksimal lagi hari ini, karena ibaratnya kita hanya punya hari ini saja. Jadi berani untuk keluar dari comfort zone kalian.
Oke, tanya thank you banget. Ini aku kayaknya bukan cuma aku gitu ya, mungkin yang mengikuti IG Live kelas cerdas sore ini tuh benar-benar jadi kayak oke, aku hari ini punya gini gitu, kayak udah mulai inget impian-impiannya lagi untuk terus bertumbuh. Jangan sampai anaknya yang bertumbuh aja tapi ibunya nggak bertumbuh. Terima Iya. kasih banget Anya, udah benar-benar banyak sharingnya luar biasa. Aku juga tahu ini bukan apa ya, bukan suatu hal yang sering hanya omongin gitu ya, apalagi tadi nggak sampai ngomongin masa lalu juga gitu. Thank you banget sudah mau berbagi dengan Kumparan Mam dan teman-teman semua sore ini. Dan tentunya aku mau ngingetin bahwa kita memang udah di ujung acara nih ngobrol-ngobrolnya sama Tanya sore ini, tapi kelas cerdas itu programnya akan selalu hadir setiap bulan. Jadi kelas cerdas nanti akan hadir lagi di bulan April. Tentunya dengan hadiah-hadiah yang menarik, juga dengan arisan kumparan mamnya tetap ada, dan mungkin juga dengan bintang tamu dan topik yang tidak kalah seru lagi. Karena itu jangan lupa pantengin terus Instagram Kumparan Mam supaya tahu dan gak ketinggalan kapan sih jadwal kelas cerdas bulan April yang berikutnya itu. Nah, sekali lagi aku kayak gak bener-bener terima kasih terus gitu. Aku terima kasih banyak Anya atas waktu dan sharingnya. Aku happy banget hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Ini semoga pembahasan yang tadi Anya share juga bisa kasih nggak cuma inspirasi ya, tapi juga motivasi buat semua ibu ayah yang mendengar kelas cerdas kali ini gitu, bahwa ibu bisa terus bertumbuh, ayah juga bisa terus bertumbuh, orang tua yang terus bertumbuh. Terima kasih sekali lagi Anya, sampai bertemu di acara Kumparan Mom selanjutnya. Dadah, salam buat anak-anak ya Nya. Iya, thank you Mbak. Dah. Oke, selain itu juga tentunya nggak cuma Kak Anya, aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah mengikuti kelas cerdas Kumparan Mam sore ini, sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, sudah kasih komen, tadi juga bahkan sebetulnya tuh sudah ada yang curhat-curhat juga di kolom chatnya, sudah kasih pertanyaan, sudah ikutan arisan Kumparan Mam. Luar biasa sekali, semoga kelas cerdas Kumparan Mam kita kali ini betul-betul bermanfaat buat kita, bisa membantu kita mengatasi tantangan-tantangan sehari-hari, juga bisa membuat kita lebih apa ya, lebih pede, lebih yakin, punya bekal untuk membuat keputusan-keputusan terbaik untuk anak, untuk keluarga, dan pastinya juga untuk diri sendiri. Saya Prameswari Sugiri, Chief of Kumparan Mam, pamit undur diri, tetap sehat, tetap semangat semuanya, sampai ketemu di kelas cerdas berikutnya. Dah.